semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Mimi Aira. Ada Mimi dan Aira. Lihat ke situ dong. Hai, senang sekali kita akhirnya bisa bikin video lagi ya. Iya. Nah sekarang aku mau kasih tahu perlengkapan baby lagi sama kalian. Jadi ini aku yang sudah aku siapin ya. Sebenarnya masih banyak karena aku lagi order tapi belum datang gitu loh. Belum pada datang. Jadi ya udah untuk sementara aku post yang ini dulu aja. Jadi untuk perlengkapan mandinya, perlengkapan tidurnya gitu ya. Cuma nanti aku bakalan jelasin apa aja yang perlu kita beli dan kita siapin untuk keperluan bayi lahir kita gitu sebelum bayi kita lahir. Nah, ini untuk perlengkapan bayinya semuanya aku beli di Shopee. Jadi untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek aja di description box aku. Nanti untuk harganya juga semuanya tertera di situ ya. Kalian langsung aja belanja dari situ, link yang aku kasih. Terima kasih. Nah, buat kalian yang baru nonton channel aku, terima kasih ya, selamat datang. Semoga kalian suka sama video-video aku dan sebelumnya bantu subscribe channel aku. Jangan lupa like and share. Oke, kita mulai dulu dari perlengkapan tidurnya. Jadi ini aku udah siapin beberapa. Ini ada perintilannya juga, jadi perlengkapan mandinya juga. Terus cuma ya ini nggak lengkap ya, mohon maaf soalnya emang aku belanjanya semuanya di online, jadi masih banyak yang lagi jalan gitu. Cuma nanti aku bakalan kasih tahu apa aja yang lagi aku beli, lagi aku order. Ini untuk sementara karena mumpung hari ini 88 jadi flash sale gitu ya. Dan gratis ongkir untuk pembelian dari mulai 0 rupiah di Shopee. Jadi aku langsung kasih tahu nih, antusias banget aku kasih tahu ke kalian biar kalian belanjanya lumayan hemat karena bisa gratis ongkir gitu ya. Nah, oke, kita langsung ke perlengkapan tidurnya. Untuk perlengkapan tidurnya aku udah siapin ini baby nest gitu. Nah untuk baby nestnya sendiri aduh maaf, kamu berdiri aja deh. Nah untuk baby nestnya sendiri ini aku beli yang merek Omilen. Kenapa aku pilih yang ini? Soalnya aku pilih yang ya udahlah yang ada mereknya aja gitu ya. Banyak di Shopee yang nggak ada mereknya, cuma aku takut barangkali bahannya kurang lembut gitu ya. Kan banyak ya pilihannya, ada yang dari Atun Jepang gitu kan, pilihannya banyak pokoknya di sana. Cuma ini aku pilih yang ini karena dia punya merek. Terus aku pilihnya yang warna, memang pilih warna yang senada sama yang kemarin aku pilih gitu ya. Jadi warna abu-abu putih gitu. Jadi nggak melenceng dari tema yang aku pilih. Ini dia. Nah ini. Jadi ini tempat tidurnya. Iya. Jadi dia tuh udah langsung dapet sepaket sama perlaknya. Ini ada perlaknya kecil gitu ya. Dan ini bahannya halus banget. Ukurannya juga lumayan cukup lah gini ya, walaupun agak kecil gitu. Cuma ya udahlah lumayan. Dan yang aku senang kenapa aku pilih merek ini karena dia itu di sini tuh punya resleting. Nah di sininya tuh punya resleting gitu. Jadi ini bisa dilepas gitu. Jadi nanti pas dicuci bisa gitu ya. Nah ini nanti dilepas aja untuk bantalnya, kemudian kita cuci di mesin cuci juga bisa gitu. Dan ini aku rekomendasiin ke kalian karena menurut aku ini bahannya enak banget, bahannya lembut, terus ya nyaman gitulah untuk bayi ya. Terus di sini tuh dia udah dapet bantal peyangnya. Ini bantal peyangnya gambar panda gitu, lucu banget. Apa suka ya kak suka? Apa ya kak? Ya. Jadi sebenarnya aku tuh di rumah punya juga ya yang baby box gitu, punya Aira, bekasnya Aira. Cuma kemarin itu baby boxnya itu digigitin sama tikus gitu. Jadi makanya aku udah daripada aku harus reparasi lagi, mendingan aku beli yang kecil-kecil aja gitu. Nah gini, lucu banget. Jadi dia tuh punya apa ya? Ini apa? Kayak tas-tasannya gitu ya. Jadi bisa diangkat gitu. Nah seperti ini. Terus dia juga punya, ya sebentar. Taruh dulu. Terus dia juga punya ininya apa, kerojongnya gitu. Nah ini jadi nanti kalau misal pas bayinya tidur kita bisa pasangin ini biar nggak ada nyamuk gitu ya teman-teman. Nanti untuk pemasangannya aku pasang di akhir video ya kayak apa gitu. Nah untuk gambarnya tuh seperti ini, dan ini itu harganya 220.000 gitu. Wow, katanya suka. Terus
Terus lanjut untuk perlengkapan tidurnya, aku siapin bantalnya, bantal peyang. Sebenarnya bantal peyang bawaan ini juga bisa ya, cuma karena aku apa namanya ya, keinget zamannya Aira. Jadi zamannya Aira itu aku nggak pakein bantal peyang, aku tidurin biasa aja, dan dia ternyata peyang banget kepalanya. Jadi dia tuh kepalanya miring pokoknya, dan alhamdulillah emang setelah 6 bulan, usia 6 bulan baru bener lagi kepalanya jadi bulat lagi gitu. Nah ini karena aku kalau nyusuin itu sukanya satu gitu loh, jadi cuma satu sisi doang, jadi akhirnya kepalanya anak juga miring. Nah ini aku mau rekomendasiin juga ke kalian. Jadi kalau kalian tahu ada tuh bantal baby move gitu ya. Nah ini tuh kayak tiruannya, jadi ini versi palsunya gitu, tapi ini kualitasnya itu udah bagus banget. Walaupun emang agak tipis, cuma aku suka banget karena dia nggak bakalan bikin kepala baby sakit. Nah ini seperti ini. Kalau untuk babymu sendiri itu kan harganya di atas 250.000 ya. Kalau ini harganya cuma 50 ribuan, dan aku merekomendasiin banget ke kalian. Kenapa? Karena yang penting itu posisi tidur bayi kan nyaman gitu ya. Dan aku lihat bantal ini tuh benar-benar nyaman untuk baby. Harganya juga tentu saja aku pilih yang murah ya. Soalnya kalau beli yang agak merek itu kayaknya sayang aja kalau kepakainya cuma sebentar, karena ini kan paling kepake ya sampai 2 bulanan aja gitu ya. Gitu. Lanjut untuk perlengkapan tidur yang lain yaitu selimut. Nah untuk selimutnya sendiri kebetulan aku lagi ini ya PO, soalnya aku pilih yang ada namanya gitu, tapi nanti untuk link tokonya aku bakalan kasih tahu aja, soalnya barangkali kalian mau. Soalnya untuk namanya sendiri kan juga ini ya harus PO gitu, dan itu lumayan lama, 2 mingguan. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Lanjut, ini aku nyontek ya catatan aku. Di sini aku catat semua apa yang aku perlu beli gitu. Terus perlengkapan tidur selanjutnya adalah sleep suite. Sleep suite itu kan pakaian tidurnya ya. Kalau untuk sleep suite mah terserah lah kalian mau pakai apa gitu ya. Untuk sleep suite-nya sendiri aku juga belum order, soalnya yang kemarin juga udah punya ada 3 pieces gitu, lumayan lah ya untuk tidurnya dia. Nah jadi untuk perlengkapan tidurnya paling ini baby nest yang perlu kalian siapin ya, baby nest, terus bantal peyang. Kalau bantal peyang kalian mau pakai yang bawaan dari baby nest ini sendiri juga nggak masalah, itu terserah kalian. Terus kemudian selimut. Setelah selimut, sleep suite, pokoknya kalian bikin suasana tidur si bayi itu nyaman aja gitu ya. Nah untuk perlengkapan mandinya bayi yang aku siapin yaitu bak mandi kecil. Untuk bak mandinya itu terserah, kalau aku kan udah punya di rumah, punya Aira gitu ya, nanti paling aku pakai itu lagi. Kalau enggak nanti aku beli ember kecil buat pas mandiin bayi baru lahir banget gitu ya, jadi tinggal dilap-lapin aja gitu. Terus sugar baby itu tempat mandi bayi yang bentuknya kayak kursi gitu. Jadi si bayi tinggal ditidurin di kursi itu dan kita tinggal ngelap-ngelapin aja gitu ya. Jadi kita nggak susah-susah. Itu dulu akhirnya pakai itu. Cuma aku kasih ke saudara aku. Jadi nanti aku beli lagi. Terus kemudian handuk. Nah untuk handuknya sendiri ini aku beli yang merek Little Plumber House. Nah ini aku pilihnya yang Totori ya. Ini. Dan aku pilihnya yang motif singa, ini lucu banget soalnya. Dan memang aku pilihnya yang motif-motif kayak gini gitu, lucu aja, ini dia. Nah jadi kalau ini walaupun bahannya tipis, jadi bahannya emang nggak tebal gitu ya teman-teman. Ini anduknya, ini tipis tapi menyerap ke airnya itu cepet banget. Dan ini aku rekomendasiin ke kalian gitu ya, jadi ke bayinya dia nyaman, soalnya bahannya juga lumayan enak gitu. Dan tidak panas gitu loh. Terus satu lagi, ini ada lagi, kalau ini aku beli di mall biasa. Nah ini yang warna putih aku pilihnya. Jadi untuk anduknya aku cuma ada 2, soalnya biar gonta-ganti gitu ya teman-teman. Terus kemudian ada waslap. Untuk waslapnya sendiri itu aku pilih yang Little Plumber House, tapi mohon maaf pas aku bikin video ini barangnya belum nyampe. Jadi ya udah, nanti aku kasih taruh aja gambarnya di sini. Aku pilihnya yang kayak apa bentuknya gitu ya. Lanjut untuk perlengkapan mandi bayi selanjutnya adalah perlak. Jadi perlak itu perlu banget ya. Nah untuk perlaknya sendiri aku masih punya bekasnya Aira, itu merek Sugar Baby gitu. Cuma perlaknya ada di atas gudang aku, jadi susah diambilnya. Jadi mohon maaf, nanti paling aku kasih gambarnya aja di sini. Aku rekomendasiin ke kalian, soalnya ini emang bahannya empuk gitu. Terus ya nyaman lah untuk bayi gitu ya. Perlengkapan selanjutnya adalah
sabun mandi, terus sampo gitu ya. Untuk pilihan sabun mandi atau sampo itu terserah kalian mau pakai merek apapun. Semoga sih kulit anak kita atau calon baby kita itu nggak sensitif ya. Kalau kemarin pas Aira lahir itu aku pakein yang merek Pigeon aja, yang murah aja gitu, dan aku pilihnya pokoknya yang 2 in 1 gitu. Jadi dia itu yang bentuknya pokoknya yang gampang gitu loh, cuma satu merek aja untuk sampo sama sabunnya, jadi mempermudah gitu ya. Jadi nggak banyak merek gitu, dan alhamdulillah pas Aira sih cocok. Kalau misal calon bayinya aku ini juga nanti paling aku kasih itu lagi gitu sih. Terus lanjut, ini ada perlengkapan baby lainnya setelah mandi ya. Untuk yang setelah mandi ini aku udah siapin, ada sisirnya. Nah untuk sisirnya sendiri ini aku pilih yang merek Little Baby. Nah ini jadi dia punya yang bulu-bulu halus, terus ini yang ada yang sisir biasanya. Kalau yang bulu-bulu halus ini biasanya digunakan untuk yang newborn banget gitu loh. Nah ini satu paketnya harganya Rp50.000. Aku pilih yang warna biru ini. Apa yang Nana? Terus lanjut, ini untuk minyak telonnya. Untuk minyak telonnya, aku nggak pakai minyak telon. Ini aku pakainya telon krim yang dari Bebe Rossi. Jadi dia tuh punya ada yang warna, ini kan yang warna biru ya. Ada juga yang warna ungu. Ini kata mbaknya sama-sama untuk menghilangkan nyamuk. Jadi si nyamuk itu nggak akan datang gitu ke bayi kalau si bayi itu dikasih baby cream ini. Cuma bedanya kalau sama yang ungu, kalau yang biru ini tidak menghilangkan bekas nyamuk, bekas gigitan nyamuk. Tapi kalau yang ungu itu ada bisa menghilangkan untuk bekas gigitan nyamuknya sendiri. Tapi untuk fungsinya sih sama telon krim gitu ya teman-teman. Nah ini sih aku baru nyoba, baru pengen nyoba yang telon krim ini. Nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Kalau misalnya kurang bagus mungkin aku langsung beralih ke yang minyak telonnya biasa gitu ya. Nah lanjut, untuk keperluan bayi yang baru lahir itu kita perlu ini ya, kain kasa. Nah untuk kain kasanya sendiri ini aku beli 2. Ini kain kasa yang biasa, ini kain kasa yang biasa. Terus ini kain kasa yang udah ada alkoholnya. Jadi kalau misal bayi baru lahir itu kan tali pusarnya masih ada gitu. Dan katanya sih lebih bagus yang pakai ini yang udah ada alkoholnya. Kemarin waktu Aira itu aku masih pakai yang ini sih, yang belum ada alkoholnya. Cuma kenapa aku pilihnya 2? Soalnya aku ini nanti untuk tali pusarnya si bayi. Terus kalau yang ini nanti aku gunain buat membersihkan lidah-lidahnya baby gitu. Lumayan lah ya. Ini. Terus aku juga beli ini adalah Mustela Barrier Cream. Jadi ini untuk keperluan ruamnya dia. Jadi kalau misalnya pas pakein popok, terus dia nggak cocok gitu ya, dia merah-merah atau dia iritasi, kita bisa pakein ini. Jadi ini itu manfaatnya untuk mencegah dan mengurangi kemerahan pada kulit bayi akibat ruam popok, sekaligus mencegah kekeringan kulit. Nah ini juga katanya bisa untuk misalnya si bayi itu kayak kena air ASI gitu ya, terus kulitnya kayak iritasi gitu merah-merah, kita juga bisa pakein ini. Nah waktu Aira itu aku nggak pakein si Mustela ini sih, tapi aku pakai merek dari Dr. Brown gitu. Nah itu juga berfungsi banget gitu, mujarab banget pokoknya aku pakai Dr. Brown. Cuma untuk harganya kan jauh banget ya. Kalau yang dari Dr. Brown sendiri itu harganya 250, sedangkan kalau yang ini harganya cuma 85.000. Makanya aku mau cobain dulu yang merek ini. Kalau ini benar-benar mujarab juga untuk bayi aku, mendingan pakai ini gitu ya. Jadi pilih yang paling murahnya dulu. Jadi untuk selanjutnya adalah perlengkapan mandinya dia. Yang perlu kita perhatiin adalah kapas. Nah untuk kapasnya sendiri kalian bisa pilih, terserah mau yang bentuknya kotak atau yang selebaran gitu, atau mau yang bulat-bulat gitu. Nah kalau aku pas dari pengalamannya pas Aira kecil gitu, pas Aira bayi, aku malah susah pakai yang bulat-bulat gitu, malah aku kayak jijian gitu loh. Nah, jadi untuk sekarang ini aku paling pakainya kapas. Nah, aku pilihnya kapas yang bulat-bulat aja. Jadi pas nyebokinya itu lebih gampang. Jadi tinggal ditaruh dikasih air hangat, terus tinggal kita lap-lapin ke pantat babynya gitu. Itu sih. Tapi itu kembali lagi ke kalian ya, mau pilih yang bulat-bulat kecil-kecil itu atau mau yang bentuk lebaran gitu, selebaran gitu. Itu terserah kalian. Nah, lanjut kita ke keperluan ibunya. Untuk keperluan ibunya sendiri, pertama untuk keperluan menyusui ya. Untuk keperluan menyusui yang udah aku siapin antara lain ada bra menyusui. Untuk bra menyusui kalian terserah mau pilih merek apapun gitu ya, senyamannya kalian.
kalau aku lebih prefer ke bra menyusui yang tanpa busa. Aku nggak suka yang pakai busa gitu. Terus selain itu biasanya kita kan ini ya pas pertama-tama menyusui itu gampang keluar air ASI-nya. Nah jadi aku beli ini washable breast pad. Ini aku pilih yang merek Little Giant. Jadi ini itu bisa dicuci gitu. Jadi dari pengalamannya Aira itu karena aku beli terus yang sekali pakai gitu kan lumayan ya sayang gitu. Jadi aku sekarang pilihnya ke yang washable breast pad ini. Jadi dia tuh bisa dicuci gitu, lumayan lah ya. Dan ini kita dapat 6 satu paketnya. Ini harganya 50 ribuan. Nah ini bentuknya kayak gini. Nah dia tuh punya kayak renda-renda gitu ya. Ini. Nah gini. Cuma emang agak tipis sih. Ini ya. Pokoknya gitulah. Dan ini apanya ya? Oh jadi ini tuh kantong kalau pas kita nyuci di mesin cucinya. Jadi kalau pas kotor nyucinya tinggal masukin ke kantongnya, tinggal kita masukin ke mesin cucinya gitu. Jadi kenapa aku pilihnya ini, soalnya biar hemat gitu, bisa dicuci lagi, bisa dipakai berulang kali gitu juga ya, dan mengurangi sampah tentunya. Terus lanjut untuk keperluan ibu menyusui yang lain adalah kita butuh breast pump. Jadi kenapa aku bilang butuh, karena awal-awal kita melahirkan itu kadang kita kan susah ya untuk menyusui anak, terus kan si ASI itu keluarnya susah. Maka dari itu biasanya waktu pengalaman, karena berdasarkan pengalaman ya, jadi kita harus pancing dulu air ASI kita dengan breast pump itu sendiri gitu. Kalau untuk breast pumpnya terserah kalian mau pakai apa, dan ini juga aku lagi order, barangnya belum datang gitu. Jadi aku sih, kalau aku merekomendasiin ke kalian, aku pakai Spectra Key Plus. Nah, kalau pas zamannya Aira itu aku pakai manual, dan pas pakai manual itu kerasa banget capeknya pas mompanya gitu. Makanya sekarang alhamdulillah ada rezeki lebih, jadi aku beli yang Key Plus ini. Untuk harganya sendiri murah, sekitar 900 ribuan, tapi dia udah punya 2 pump gitu, dan dia udah elektrik gitu ya. Jadi aku prefer ke situ gitu, aku milihnya yang itu. Kalau kalian terserah mau pilih apa, cuma aku mau merekomendasiin ke kaliannya yang merek Spectra Key Plus ini gitu. Ada lagi yang bagus sebenarnya Spectra. Jadi sebenarnya yang bagus itu Spectra yang 9 plus gitu ya. Cuma untuk harganya kan lumayan ya, sekitar 2 jutaan. Jadi mending buat yang lain kata aku gitu. Jadi ya udah aku ke yang Key Plusnya aja. Nanti kalau misal barangnya udah datang, insya Allah nanti aku review bagaimana gitu ya. Itu kenapa aku prioritaskan buat aku nanti, soalnya kan aku rencana lahiran sesar lagi. Nah, berdasarkan pengalaman pas Aira itu aku nyusuinya itu susah banget, pas miring-miringnya juga susah. Jadi untuk awal-awalnya itu aku hanya pumping aja, terus si anak aku berikan susu pakai botol untuk awal-awal. Tapi pas kita udah pulang ke rumah sih langsung menyusui langsung gitu ya. Gitu. Terus untuk keperluan menyusui lainnya yaitu ada ini bantal menyusui. Untuk bantal menyusuinya aku juga pilih dari yang merek Omilen. Omilen sama kayak si Baby Nest-nya ya. Nah ini juga aku belum buka, makanya kita mau buka dulu. Nah ini dia, seperti ini. Nah pas waktu Aira lahir dulu, aku itu belum tahu, bukannya belum tahu ya, akunya nggak menyiapkan, pokoknya aku nggak menyiapkan si ini bantal menyusui. Jadi aku menyusuinya itu pakai bantal biasa gitu, bantal tidurnya aku, cuma itu ternyata susah gitu ya. Nah makanya aku pengen nyobain yang pakai ini, dan ini ternyata emang tebal, jadi untuk posisi tidur bayinya juga mungkin lebih nyaman yang ini gitu. Dan yang merek Omilen ini yang aku suka, dia tuh punya bantal tangannya, jadi untuk bantalnya tinggal kita taruh di sini dan kita menyusuinya gini, jadi lebih gampang gitu. Nah, jadi aku review lagi untuk keperluan ibu menyusuinya. Itu tadi ada breast pump, terus BH menyusui, terus ada breast pump, terus kalau botol ASI terserah ya, kalian mau pakai yang bawaan dari breast pumpnya juga bisa, atau kalian bisa tambahin. Nah, yang paling utama itu nanti kita harus siapin untuk tempat ASINya ya, untuk penyimpanan ASI ditaruh di kulkasnya itu kan ada, mau pakai yang plastik atau mau pakai botol ASI, penyimpanan ASI terserah kalian. Pokoknya nanti aku rekomendasiin aja. Untuk barang-barangnya mohon maaf tidak semuanya udah ada gitu ya, belum datang semua, jadi aku nggak review semuanya, cuma ini aku kasih tahu dulu ke kalian. Terus selanjutnya ini ada bantal menyusui. Pokoknya bantal menyusui juga perlu ya kalau
untuk menyusui lebih nyaman gitu. Terus selanjutnya untuk keperluan ibu adalah yang pasti ini dia pembalut bersalin. Ini beda ya sama pembalut-pembalut yang lainnya gitu. Cuma biasanya kalau aku untuk pembalut bersalin tuh nggak pakai banyak karena pas pertama keluar aja banyaknya gitu ya, paling 2 hari aja udah selesai. Jadi ini aku cuma siapin 2. Nah ini aku cuma siapin 2 ini. Ini aku pilih yang merek Mama. Mereknya Mama ya. Ya, jadi aku pilih merek yang Mama ini. Ini untuk satuannya itu harganya 18.000. Nanti untuk selanjutnya paling aku pakai yang merek Laurier gitu, yang untuk yang neck gitu loh teman-teman. Itu aja sih. Jadi untuk persiapan keperluan bayinya untuk part 2 ini sudah selesai. Mohon maaf untuk barang-barangnya belum semuanya ada. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada datang lagi insya Allah aku review lagi. Semoga ini yang aku share ke kalian bermanfaat semua. Terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Dan semoga kita yang lagi menunggu calon baby semoga disehatkan antara ibu dan calon babynya, dan lungsur langsar untuk lahirannya. Terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah dulu ke sana. Dadah.